Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Januar. Saya dari anggota kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan yang sempurna. Yaitu, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar yang terdiri banyaknya penjual dan pembeli yang berinteraksi tanpa adanya kekuatan yang signifikan. Yaitu, pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga pasar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat secara aktif menentukan harga jual produknya. Mereka harus menerima pasar yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Itu berarti bahwa tidak ada hambatan yang signifikan menghalangi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang sudah ada. Ini berarti bahwa perusahaan baru dapat dengan relatif mudah memulai operasi mereka dan bersaing dalam suatu perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang yang serupa. Setiap perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan barang yang dihasilkan. Setiap barang yang dihasilkan yaitu sama ataupun serupa. Barang-barang ini bisa diistilahkan dengan identikal dan homogeneous. Identikal adalah suatu produk atau unik yang sama persis dalam segala hal, sedangkan homogeneous adalah produk atau unik yang memiliki karakteristik yang serupa atau setidaknya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas atau atributnya. Yang keempat adalah terdapat banyaknya perusahaan di pasar. Keberadaan banyaknya perusahaan dalam pasar tidak selalu terjadi di sebuah industri ataupun pasar. Beberapa industri mungkin dinominasikan oleh beberapa perusahaan besar atau memiliki hambatan masuk yang tinggi yang dapat mengurangi tingkat persaingan. Yang kelima adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Pentingnya pembeli memiliki pengetahuan sempurna adalah untuk memastikan adanya transparansi dan efisiensi dalam pasar. Dengan memiliki akses ke informasi yang lengkap, pembeli dapat membuat keputusan pembeli yang lebih rasional dan menghindari penipuan atau praktik yang merugikan. Selain itu, pengetahuan tentang persaingan pasar sempurna, pembeli juga mendorong persaingan yang sehat antara penjual karena penjual harus berkompetisi untuk menawarkan produk yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Perkenalkan, nama saya Sestri Meliani, NIM 01010282327079. Saya akan menjelaskan grafik yang tertera pada gambar tersebut. Dalam grafik ini ditunjukkan permintaan yang terhadap oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Grafik I menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Hasil penjualan rata-rata yang pertama, hasil penjualan marginal yang kedua, hasil penjualan total yang ketiga. Apa itu hasil penjualan rata-rata? Kurva permintaan pada dasarnya menggambarkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap suatu barang yang berbagai tingkat harga. Hasil penjualan marginal yaitu suatu konsep mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis pembentukan harga dan produksi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, hasil penjualan total, seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan barang yang diproduksinya dinamakan hasil penjualan total. Maksimuman keuntungan jangka pendek. Syarat pemaksimuman keuntungan ada dua cara. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Ada juga penentuan keuntungan maksimum. Ada dua. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil total. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan hasil marginal. Dalam grafik tersebut, suatu perusahaan akan memproduksi 7 unit, yaitu pada tingkat produksi di mana MC sama dengan MR untuk memperoleh keuntungan maksimum. Kita bisa melihat dari grafik tersebut. Perkenalkan, nama saya Juwita dengan NIM 01010282327068. Saya akan membahas tentang biaya marginal dan kurva penawaran.
Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan keterkaitan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini terdapat dua jenis kurva penawaran, yaitu kurva penawaran perusahaan dan kurva penawaran industri. Pertama, kurva penawaran perusahaan. Misalkan, pada permulaannya, harga di pasar adalah P1. Pada harga ini, titik minimum AVC-nya sama dengan harga di pasar. Maka perusahaan mengalami keadaan yang disebut menutup perusahaannya. Katakanlah jika perusahaan tersebut tidak ingin menutup usahanya, maka ia akan terus melakukan produksi. Untuk meminimumkan kerugiannya, produksi dilakukan ketika MC sama dengan MR. Dan keadaan ini tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, barang yang dihasilkan sebanyak Q1. Selanjutnya, untuk meminimumkan kerugiannya sekali lagi, perusahaan melakukan produksi ketika MC sama dengan MR, dan keadaan ini tercapai ketika E2. Maka, ketika harga P2, barang yang dihasilkan sebanyak Q2. Selanjutnya, ketika harga P3 dan P4, perusahaan sudah mengalami untung luar biasa. Maka pada P3, barang yang dihasilkan sebanyak Q3, dan pada P4, barang yang dihasilkan sebanyak Q4. Pada gambar selanjutnya ditunjukkan bahwa titik A menggambarkan keadaan E1, titik B menggambarkan keadaan E2, titik C menggambarkan keadaan E3, dan di titik D menggambarkan keadaan E4. Ini dinamakan kurva penawaran karena keterkaitan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah kurva penawaran industri. Misalkan industri dalam suatu pasar persaingan sempurna ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Masing-masing perusahaan digambarkan oleh kurva SA, SB, dan SC. Pada harga P1, hanya perusahaan C yang menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit, dan ini digambarkan dalam titik K. Pada harga P2, perusahaan A dan perusahaan C menawarkan barang di pasar, sebanyak 33 unit, yaitu 15 unit perusahaan A dan 18 unit perusahaan C. Keadaan ini digambarkan oleh titik L. Dan pada P3 dan P4, ketiga perusahaan menawarkan barangnya. Pada P3, perusahaan menawarkan sebanyak 61 unit, yaitu 23 unit perusahaan A, 14 unit perusahaan B, dan 24 unit perusahaan C. Ini digambarkan pada titik M. Dan pada P4, perusahaan menawarkan sebanyak 90 unit, yaitu 38 unit perusahaan A, 18 unit perusahaan B, dan 34 unit perusahaan C. Keadaan ini digambarkan oleh titik N. Baiklah, perkenalkan nama saya Juwita Salnadia dengan nomor 01018820232707 akan menjelaskan bagian tentang operasi perusahaan dan kurva penawaran dalam industri jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang kalau di jangka pendek itu tidak bisa kita lakukan. Perubahan dapat menambah faktor-faktor produksi yang dalam jangka pendek itu sama jumlahnya. Perubahan yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah, tenaga kerja, dan kenaikan harga inflasi. Perubahan ini dapat memengaruhi produksi di setiap pasar. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Keadaan yang akan kita perhatikan adalah pertama, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang, dan keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah. Perubahan akibat kenaikan permintaan dalam uraian yang akan dibuat. Misalkan, kurva biaya untuk setiap perusahaan adalah kebersamaan, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11.91. Kurva permintaan dan penawaran ditunjukkan dalam gambar 19.2.
menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri pasar, dan dimisalkan industri terdiri dari 1000 industri. Pada permulaannya, permintaan dalam pasar adalah D. Dan penawaran adalah S. Maka harga pasar adalah P. Dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000. Karena ada 1000 unit dan setiap perusahaan mempunyai kurva yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Pada gambar 11.91 menunjukkan bahwa harga pasar adalah PO. Perusahaan akan mendapatkan untung normal dalam masa berikutnya, misalkan permintaan bertambah dari DO menjadi D1. Akibatnya, harga naik menjadi P1. Dan jumlah yang ditawarkan pasar bertambah menjadi 48.000. Setiap perusahaan akan memproduksi 48 unit. Dilihat dalam gambar 11.91 bahwa kenaikan harga P menuju P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapatkan keuntungan melebihi normal. Ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi batas normal. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung sehingga penawaran menjadi S1. Dan harga menjadi P0 kembali. Sekarang, jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi 60.000. Sedangkan setiap perusahaan memproduksi sebanyak seperti pada keadaan permulaan, yaitu 40. Berarti jumlah perusahaan yang ada di dalam industri telah menjadi 1.500. Perubahan yang diakibatkan oleh kemerosot permintaan. Sekarang kita akan memperhatikan keadaan yang sebaliknya dari yang kita terangkan di atas, yaitu penyesuaian yang berlaku dalam perusahaan industri apabila terjadi pengurangan permintaan. Pada gambar 11.10, pada umumnya permisalan yang kita gunakan dalam uraian sebelum ini adalah permintaan DO
dan penawaran adalah SO. Dengan demikian, harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Juga dimisalkan dalam industri tersebut terdapat 1.000 perusahaan. Maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Gambar 11.10 menunjukkan bahwa dengan pemisalan di atas, perusahaan hanya mendapatkan untung normal. Sekarang misalkan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 ke P1, yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan akan memproduksi sebanyak 34 unit. Harga yang baru, P1, adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karena itu, setiap perusahaan mengalami kerugian. Pada akhirnya, penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva S1. Dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi P0. Sekarang, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28.000. Sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40 unit. Dengan demikian, jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu pada mulanya 1.000, sekarang hanya terdapat 28.000. Dihitung 28.000 perusahaan sekarang dibagi dengan jumlah unit. Maka hasilnya adalah tinggal 700 perusahaan. Dalam jangka panjang, kurva penawaran dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Bentuk pertama, biaya jangka panjang yang tidak berubah, biaya jangka panjang yang meningkat, dan biaya jangka panjang yang menurun. Industri biaya tetap. Permintaan dapat mengalami perubahan. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian ke atas kurva penawaran, yang pada akhirnya interaksi di antara permintaan yang telah mengalami perubahan dengan penawaran yang menyesuaikan dengan perubahan permintaan tersebut akan menyebabkan harga tetap besar. Industri biaya meningkat memisahkan bahwa biaya produksi adalah tetap jangka panjang. Pada umumnya, di dalam jangka panjang, perusahaan akan mengalami kenaikan biaya produksi. Perusahaan akan menambah biaya produksi yang digunakan dan menyebabkan kenaikan harga produksi dan biaya produksi. Biaya industri meningkat. Misalkan bahwa biaya produksi adalah tetap. Dalam jangka panjang, kuranglah pendekatan kenyataan yang sebenarnya wujud. Pada umumnya, di dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami kenaikan biaya produksi. Bagaimana kenaikan biaya produksi akan memengaruhi kurva penawaran jangka panjang dalam industri ditunjukkan dalam gambar 11.12. Bagian 1 menunjukkan perubahan biaya dalam industri, dan bagian 2 menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalnya,
Pada permulaan, permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0. Maka keseimbangan adalah E0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 30.000 unit. Kurva biaya rata-rata marginal adalah A0 dan MC0. Dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit. Berarti jumlah perusahaan adalah 30.000 dibagi 50 sama dengan 600 perusahaan. Selanjutnya, dikatakanlah permintaan bertambah menjadi D1. Perusahaan akan menambah faktor-faktor produksi yang digunakan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi. Pada keseimbangan berikut, biaya rata-rata marginal mencapai AC1 dan MC1. Maka, harga cenderung mencapai pada P1. Dengan demikian, E1 adalah keseimbangan dalam industri, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 42.000 unit. Masing-masing perusahaan menghasilkan sebanyak 60 unit. Sekarang jumlah perusahaan dalam industri adalah 42.000. Maka 42.000 dibagi 60 sama dengan 700 perusahaan. Kita misalkan lebih lanjut bahwa permintaan akan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan-perusahaan menambah penggunaan faktor produksi. Perubahan ini mempertinggi harga faktor produksi sehingga biaya rata-rata dan marginal menjadi seperti yang ditunjukkan oleh AC2 dan MC2. Maka harga cenderung mencapai P2. Dalam keadaan seperti ini, keseimbangan pasar dicapai pada E2. Jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Maka jumlah perusahaan dalam industri sekarang adalah 60.000 unit dibagi 80 sama dengan 750 perusahaan. Dengan demikian, garis yang dilalui oleh E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang, yaitu kurva SS. Kurva biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam sebuah industri ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan perbaikan di industri lain. Misalnya industri yang menghasilkan bahan mentah kepada industri tersebut. Industri lain tersebut karena menghadapi permintaan yang bertambah dapat menikmati skala permintaan dan memungkinkan menjual bahan dengan harga yang lebih murah. Maka industri yang pertama dapat menggunakan bahan mentah industri lain akan menurunkan biaya produksinya. Di dalam jangka panjang, industri harus memproduksi lebih banyak bahan mentah karena permintaannya juga bertambah karena ia dapat menjual bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan mengalami penurunan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM 01010282327087. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan pada pasar persaingan sempurna. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang kebaikan pada pasar persaingan sempurna. Kebaikan pada pasar persaingan sempurna itu terdiri dari 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Efisiensi itu terdiri dari produktif dan alokatif.
efisiensi produktif adalah saat memproduksi barang dengan biaya yang dikeluarkan adalah yang paling rendah. Sedangkan efisiensi alokatif adalah alokasi sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi ketika mencapai saat harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna, efisiensi produktif dan alokatif akan selalu terwujud. Hal ini juga didasarkan pada dua pernyataan, yaitu pertama, dalam pasar persaingan sempurna, bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan mendapatkan untung normal yang dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Hal ini sesuai dengan arti efisiensi produktif. Dalam pasar persaingan sempurna juga dijelaskan bahwa ketika harga sama dengan hasil penjualan marginal, dalam memaksimumkan keuntungan, maka hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Hal ini memiliki kesamaan dengan efisiensi alokatif ketika harga sama dengan hasil penjualan, marginal sama dengan biaya marginal. Dari kedua pernyataan itu membuktikan bahwa persaingan sempurna mencapai efisiensi produktif dan alokatif. Kedua, kebebasan bertindak dan memilih di dalam pasar ini tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga jumlah produksi dan barang yang diproduksikan. Adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang membuat masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih beragam terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Saya akan membahas keburukan persaingan sempurna. Pertama, itu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak mampu untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena sangat mahal biaya yang tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya. Kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Dalam pasar persaingan sempurna, ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber dayanya mungkin sangat efisien. Akan tetapi yang ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contoh, kegiatan yang efisiensi merugikan dapat menimbulkan pengotoran lingkungan serius. Maka akibatnya biaya sosial dari kegiatan tersebut menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan membuat barang yang 100% sama, sehingga membuat sedikitnya variasi dan pilihan kepada konsumen. Hal itu akan berpengaruh kepada kepuasan konsumen ketika barang lebih komplit dan bervariasi. Keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Berbeda dengan pasar monopoli yang mungkin dapat mengurangi biaya produksi karena menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Namun dalam pasar persaingan sempurna, memiliki tujuan mencapai biaya produksi yang paling rendah. Hal ini bisa menyebabkan jumlah produksi lebih banyak, namun harga lebih rendah. Hal ini tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, terutama ketika sumber daya produksi mengalami kenaikan harga, sehingga didapatkan biaya produksi mungkin menjadi lebih tinggi. Kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Dalam masyarakat, distribusi pendapatan tertentu menimbulkan permintaan beragam. Permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Hal ini justru akan lebih mementingkan golongan kaya. Contoh, ketika masyarakat memerlukan banyak rumah murah, namun dalam pasar menunjukkan bahwa rumah mewah mudah laku dalam penjualan, maka pengusaha akan berusaha menghasilkan rumah mewah sehingga dalam pasar persaingan sempurna penggunaan sumber daya mencapai maksimum, tapi ia tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat. Lalu saya akan memberikan contoh produk dalam pasar persaingan sempurna. Saya ambil
Contohnya adalah beras. Kebaikan pasar persaingan dalam produk beras ialah beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak produsen beras dengan produk yang homogen. Hal ini menyebabkan harga beras di Indonesia relatif rendah dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, kualitas beras di Indonesia juga relatif baik karena produsen beras bersaing untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Namun, beras ini memiliki keburukan juga dalam pasar persaingan sempurna. Karena produknya yang homogen, justru membuat produsen tidak memiliki insentif untuk berinovasi, karena inovasi tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan. Akibatnya, produk yang dihasilkan menjadi stagnan dan tidak ada perkembangan. Pasar beras di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki insentif untuk berinovasi dalam menghasilkan beras yang lebih berkualitas, karena harga beras di pasar sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas beras di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. I know gold is not enough.